Saharwi. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak dalam rentang konsolidasi, namun tampaknya rentan terhadap aksi profit taking menjelang libur akhir pekan. Secara umum, respon pasar terhadap keputusan kebijakan moneter dari 3 bank sentral di Jepang, Amerika, dan Indonesia tampak biasa-biasa saja. Bahkan pemodal asing kemarin tetap melakukan penjualan cukup signifikan di sejumlah saham unggulan sehingga mengerem laju kenaikan IHSG. Investor tampaknya masih mencerna dampak dari keputusan dari ketiga bank sentral tersebut terhadap masa depan investasi mereka di pasar modal. Dari segi investasi dan kepentingan ekonomi nasional, keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan 7 hari repo menjadi 5,00% dari 5,25%, serta lending facility menjadi 5,75% dan deposit facility menjadi 4,25% seharusnya baik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dari sudut pandang mikroekonomi, penurunan suku bunga berpotensi menurunkan ongkos pembayaran utang perusahaan dan dapat menjadi inspirasi bagi banyak perusahaan untuk menerbitkan surat utang atau obligasi dengan bunga yang lebih rendah dan menggantikan surat utang terdahulu yang berbunga lebih tinggi. Namun banyak ekonom berpendapat bahwa kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia baru akan terlihat dampaknya di kuartal keempat tahun ini. Sementara keputusan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan di Amerika seharusnya berpotensi memperkuat mata uang rupiah dan berdampak kepada menurunnya ongkos impor barang mentah sekaligus mengurangi ongkos pembayaran hutang dolar Amerika. Setelah semua berita positif dari 3 bank sentral di Jepang, Amerika, dan Indonesia yang dirilis kemarin, pasar tampaknya mulai akan fokus kembali kepada kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia untuk periode Januari hingga September tahun ini. Fokus lain yang akan mungkin menjadi perhatian para pelaku pasar saham di Indonesia adalah data inflasi untuk bulan September yang bisa menjadi semacam referensi apakah daya beli masyarakat sudah membaik atau belum. Selain itu, pasar juga akan memperhatikan dampak dari kemungkinan penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM kelas premium yang akan diberlakukan mulai 1 Oktober, menyusul melemahnya harga minyak mentah di pasar global selama 3 bulan terakhir ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memperkirakan harga bensin premium yang selama ini masih disubsidi oleh pemerintah dapat diturunkan antara Rp300 sampai Rp500 per liter. Namun harga solar yang biasanya banyak digunakan untuk transportasi umum diperkirakan akan dinaikkan sebanyak penurunan harga bensin premium. Dari program pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah kemarin mengeluarkan kebijakan baru untuk memperpanjang pengurusan administrasi wajib pajak dalam pelaporan pengampunan pajak sampai akhir Desember 2016. Sampai hari Kamis, pemerintah sudah mendapatkan dana tebusan senilai Rp36,3 triliun. Sementara dana repatriasi akan kembali ke Indonesia senilai Rp76,2 triliun dan yang dideklarasikan senilai Rp1.417 triliun. Penerimaan pemerintah dari dana tebusan pengampunan pajak tampaknya akan semakin meningkat menjelang deadline 30 September yang membandrol pajak dana tebusan sebesar 2% untuk aset yang akan dikembalikan ke dalam negeri dan 4% untuk aset yang hanya dideklarasikan saja dan masih disimpan di luar negeri. IHSG hari ini akan bergerak dalam rentang antara 5.344 dan 5.424. Hari ini saham-saham yang berpotensi untuk meneruskan laju penguatannya adalah saham-saham dari sektor pertambangan, saham unggulan dari sektor telekomunikasi, saham dari sektor konsumsi, saham sektor perbankan, dan saham dari sektor konstruksi. Saham dari perusahaan pertambangan, File Indonesia atau Inco, dan saham aneka tambang atau ANTM berpotensi naik setelah harga nikel dan emas di pasar global semalam menguat karena meningkatnya kebutuhan akan kedua komoditi tersebut. Sementara saham unggulan telekomunikasi Indonesia atau TLKM tampaknya masih akan berkonsolidasi dengan kecenderungan melemah karena kemungkinan aksi profit taking lanjutan yang dilakukan oleh pemodal asing. Sedangkan saham sektor konsumsi dan perbankan seperti Unilever Indonesia atau UNVR dan perusahaan rokok gudang garam atau GGRM dan Bank Mandiri atau BMRI
yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga acuan masih akan berkonsolidasi menjelang pengumuman data inflasi September yang akan dilakukan pada 1 Oktober. Sementara itu saham konstruksi Wijaya Karya atau Wika tampaknya akan tertekan setelah perseroan kemarin mengumumkan rencana penerbitan saham baru melalui skema right issue pada kisaran harga antara Rp1.525 dan Rp2.505. Wika menargetkan untuk meraup dana sekitar Rp6 triliun dari hasil penjualan saham baru itu.